Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini saya akan memberikan suatu kuliah pengantar dengan judul Inkontinensia urin. Inkontinensia, kita tahu sebelumnya bahwa inkontinensia urin adalah masuk dalam katakanlah suatu sindroma pada pasien usia lanjut. Tentunya kita tahu bahwa inkontinensia urin ini termasuk dalam suatu sindroma giant geriatri, artinya yang paling banyak ditemukan pada pasien geriatri, yaitu inkontinensia. Kita tahu bahwa banyak sindrom pada geriatri, yaitu ada imobilitas, instabilitas, inkontinensia, intellectual impairment, infection, impairment of hearing, vision, impaksi, yang kita kena konstipasi, depresi, malnutrisi, iatrogenesis, insomnia, imundeficiency, dan impotensi. Nah, di sini inkontinensia inilah masuk salah satu dari giant geriatri yang memberikan dampak besar pada lansia. Kita ketahui bahwa definisi inkontinensia urin itu adalah keluarnya urin yang tidak terkendali dan tidak diinginkan dalam jumlah dan frekuensi tertentu, sehingga akan menimbulkan masalah sosial dan atau masalah kesehatan. Istilah inkontinensia urin ini kita kenal dengan istilah ngompol, artinya keluarnya urin tidak pada tempat yang dikehendaki. Tentunya ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada usia lanjut. Namun apabila ditanya apakah ngompol ini dapat terjadi pada semua usia? Ya, tentunya bisa. Namun yang umumnya terjadi pada usia lanjut. Kita tahu prevalensi inkontinensia urin berkisar antara 15-30% di masyarakat, dan tentunya pada pasien geriatri yang dirawat sebesar 20-30%. Kemudian juga kemungkinan bertambah berat inkontinensia urin meningkat prevalensinya 25-30% ketika berusia 65 sampai dengan 74 tahun. Namun kejadian inkontinensia urin ini sering tidak dilaporkan karena umumnya lansia merasa malu atau suatu hal yang tidak perlu dilaporkan dianggap suatu hal yang normal, dan apabila kita melaporkan maka ini akan banyak intervensi medis yang dilakukan oleh dokter sehingga seringkali tidak terdeteksi. Namun apabila kita sebagai medis ataupun para medis yang melakukan screening untuk mengetahui adanya inkontinensia, mungkin dengan pertanyaan yang tidak langsung to the point seperti itu, mengatakan bahwa apakah ibu atau bapak mengompol? Tentunya tidak. Kita akan bertanya bagaimana pola kencing bapak atau ibu, sehingga ini merupakan suatu pendekatan dan mungkin kita akan bisa menangkap adanya inkontinensia pada usia lanjut apabila pertanyaan kita tidak langsung, karena mereka merasa malu atau tabu dan beranggapan apabila mereka melaporkan tentu akan banyak intervensi yang dilakukan oleh dokter. Kemudian dia akan bertambah insiden kejadian inkontinensia ini sesuai dengan peningkatan usia. Jadi makin meningkat usia seseorang 70-80 tahun, tentunya risiko inkontinensia juga meningkat. Di mana kita tahu bahwa wanita prevalensinya lebih besar kejadiannya dibandingkan pria. Dan di Rumah Sakit Sarjito angka kejadian inkontinensia urin itu 14,74%, di RCM terutama inkontinensia tipe stres sebanyak 20,5%. Pada pria dan wanita menduduki 32,5%. Jadi wanita lebih banyak mengalami inkontinensia dibandingkan pada laki-laki. Kita ketahui bahwa inkontinensia urin ini tadi saya sudah katakan bahwa menimbulkan suatu sindroma giant. Giant itu sindroma yang paling besar pada usia lanjut karena ini dampaknya
dampaknya bisa kita bagi, dampak medis, dampak psikososial, dampak ekonomi. Dampak medis apa? Tentunya ulkus. Ulkus inilah yang menjadi cikal bakal menyebabkan lansia terkadang gagal pulih atau failure to thrive. Dan ulkus ini menimbulkan segala macam infeksi, bisa menyebabkan sepsis, bisa menyebabkan malnutrisi. Kemudian juga bisa timbul masalah infeksi saluran kemih tentunya. Pada lansia mengalami inkontinensia akan menyebabkan sepsis, gagal ginjal, mortalitas, gangguan tidur, dan bahkan jatuh. Karena lansia umumnya dengan inkontinensia akan mudah menyebabkan jatuh karena urinnya sendiri yang tercecer. Kemudian dampak psikososial, hilangnya percaya diri karena tidak berani lagi untuk ikut arisan, kemudian tidak berani lagi untuk mengikuti kegiatan di masjid karena merasa hilang percaya diri, sehingga akan mudah menyebabkan lansia itu mengalami isolasi. Kemudian aktivitas sosial dan seksual terbatas, lama-kelamaan akan menyebabkan lansia depresi, akhirnya menimbulkan ketergantungan dan masuk panti werda. Tentunya dampak inkontinensia sangat besar. Kemudian dampak ekonomi tentunya mengganggu dan menghambat produktivitas lansia itu, hilanglah kemandirian lansia, kemudian tentunya akan menimbulkan biaya yang besar untuk, dalam hal ini adalah biaya menggunakan pampers dan biaya perawatan, kemudian biaya apabila sudah terjadi komplikasi. Faktor resiko, seseorang akan mudah mengalami suatu inkontinensia. Kita tahu pada lansia kenapa mudah? Karena lansia ini mengalami proses menua, di mana proses menua sudah menyebabkan beberapa perubahan fisiologi. Tidak hanya tidak hanya saluran urin, tapi juga menyebabkan perubahan semua organ. Nah, apa itu? Ya, mungkin kapasitas kandung kemih sudah berkurang, rata aliran urin sudah berkurang, mekanisme kontraksi sudah berkurang. Jadi hal ini mudah untuk terjadi inkontinensia. Faktor risiko lain apa? Melahirkan. Karena otomatis kalau lansia banyak melahirkan, otomatis kekuatan otot di panggul sudah mulai menurun. Obesitas juga akan meningkatkan tekanan intraabdomen sehingga memudahkan untuk terjadinya inkontinensia tipe stres. Kemudian menopause juga menyebabkan terjadi perubahan, utamanya adalah estrogen, elastisitas akan berkurang. Merokok juga sama, menyebabkan adalah perubahan baik pada dinding pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian pembesaran prostat tentunya pada laki-laki akan menyebabkan terjadinya inkontinensia overflow, di mana akan mengalami suatu obstruksi untuk keluarnya urin. Karena kita tahu uretra bagian proksimal dan distal itu adalah diapit oleh kelenjar prostat. Kemudian histerektomi tentunya ada. Hal ini menyebabkan suatu perubahan pada saat operasi post-op, kemudian menentukan banyaknya jaringan sikatrik tentunya, kemudian kehamilan. Ini salah satu faktor pada orang yang bukan geriatri tentunya ya. Jadi kalau kehamilan ini sebenarnya pada yang lain, bukan pada geriatri. Punya pada geriatri melahirkan, jadi wanita yang multipara. Kemudian radiasi tentunya di daerah pelvis, penyakit sendiri diabetes, karena kita tahu diabetes adalah menyebabkan suatu neurogenic bladder ya. Parkinson sama, itu kelainan di sentral. Kemudian trauma daerah punggung akan menyebabkan, kita tahu persarapan di situ ada lumbal dan sakral, di mana keluar nervus parasimpatis dan simpatis yang mempengaruhi pasase daripada urin. Kemudian ada pada pasien stroke. Stroke ini juga termasuk inkontinensia fisiologis ya. Lansia tidak bisa mengeluarkan urin pada tempatnya karena mengalami stroke ya. Kemudian demensia juga sama. Kemudian obat-obatan, karena ada obat-obatan yang menyebabkan yang mempengaruhi kontraktilitas daripada kandung kemih. Seperti kita
kita ketahui bahwa di kandung kemih itu nanti kita lihat lagi kandung kemih banyak reseptor di situ, reseptor kalsium. Tentunya apabila kita menggunakan obat darah tinggi seperti antagonis kalsium akan mempengaruhi kontraksi kandung kemih. Kita lihat bahwa fisiologi berkemih, kita berbicara tentang inkontinensia berarti saluran traktus urinaris ke bawah. Jadi kita tidak membicarakan di sini ginjal ya. Kita membicarakan mulai dari kandung kemih, kemudian ke uretra tentunya ya, ke daerah dinding panggul di situ. Jadi kita membicarakan tentang traktus urinaris ke bawah. Jadi saya tidak membicarakan tentang ginjal yang di atas, mulai dari kandung kemih ke bawah. Di sini kita lihat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana pada perempuan uretranya lebih pendek. Nah, kita tahu bahwa persarapan di sini ya, persarapan antara di proksimal uretra itu yang menyebabkan kontraksinya adalah simpatis dan berbeda dengan di kandung kemih. Di kandung kemih persarapannya justru kontraksinya oleh parasimpatis. Kita lihat di sini bahwa pada perempuan uretranya pendek, jadi pada perempuan mudah sekali untuk terjadinya infeksi ya. Tentunya pada laki-laki kita lihat juga bahwa di sini ada kelenjar prostat. Apabila prostat ini membesar, tentunya akan menyebabkan suatu gangguan inkontinensia tipe overflow di sini. Ya, kita tahu bahwa miksi secara normal, kita tahu bahwa adanya penyimpanan dulu, fase penyimpanan, kemudian fase pengosongan. Ya, kita lihat di sini. Fase penyimpanan pada saat pengisian urin, tentunya otot detruksor relaksasi, ya. Kita bayangkan relaksasi dulu, kemudian kontraktilitas uretra, ya. Kemudian di situ juga terjadi kontraktilitas daripada otot dasar panggul, sehingga pengisiannya berjalan dengan sempurna, ya. Jadi kita dilatasi dulu, relaksasi detrusor. Kemudian pada saat setelah penuh itu ada mekanisme tentunya ke sentral, sehingga sentral juga memberi perintah untuk mengosongkan. Dalam hal ini keinginan untuk berkencing. Normal pada saat kita menginginkan kencing, maka tentunya otot detruksor di kandung kemih akan berkontraksi dan uretra tentunya menyebabkan relaksasi dan relaksasi dinding panggul sehingga terjadilah proses miksi, dan ini berlangsung kembali seperti itu. Namun proses miksi ini adalah sebenarnya satu proses yang sangat kompleks, meliputi sentral, meliputi ada ketangkasan ya, meliputi keinginan juga mood ya, dalam arti ya. Jadi suatu proses yang kompleks. Tidak hanya kita berbicara tentang kandung kemih sampai uretra, namun juga ada sentral, kemudian keinginan kita, motivasi, akar keinginan dan ketangkasan. Tadi sudah kita katakan bahwa pada pasien yang tidak ada keinginan seperti depresi, maka mudah sekali terjadinya inkontinensia. Kita ketahui bahwa proses berkemih dari bawah itu kita lihat peran daripada kandung kemih. Di sini kandung kemih tentunya ada reseptor yang menyebabkan kontraksi. Dalam hal ini adalah persarapan parasimpatis. Persarapan parasimpatis tentunya dirangsang oleh reseptor dari muskarinik ya, reseptor muskarinik. Kemudian ada di situ juga kalsium ya, yang menyebabkan suatu kontraksi daripada kandung kemih, otot detruksor. Kita lihat di sini perubahan-perubahan fisiologik terkait proses menua. Kita lihat bahwa terjadi perubahan pada kandung kemih, ya. Karena kenapa pada usia lanjut mudah sekali untuk terjadinya inkontinensia. Tadi saya sudah katakan karena semuanya sudah mengalami perubahan, ya. Sedikit faktor resiko, maka sedikit adanya insult, ya, mudah sekali untuk lansia mengalami suatu inkontinensia, ya. Misalnya kandung kemih sudah terjadi perubahan morfologis, trabekula meningkat, fibrosis meningkat, saraf otonom menurun,
pembentukan di vertikal. Perubahan fisiologis otomatis menyebabkan kapasitas kandung kemih berkurang. Kemampuan menahan kandung kemih berkurang. Kontraksi involuntar meningkat. Volume residu pasca berkemih juga meningkat, ya. Namun walaupun perubahan ini terjadi, tidak serta-merta bahwa usia lanjut harus mengalami suatu inkontinensia, tidak. Inkontinensia tetap dianggap suatu proses patologis, ya. Yang harus kita cari apa penyebabnya. Walaupun perubahan pada lansia tidak menyebabkan lansia otomatis mengalami inkontinensia, namun ada hal-hal yang mendasarinya yang itu penyebabnya kita harus cari. Kemudian uretra terjadi juga perubahan morfologis, terjadi komponen penurunan daripada komponen selular, deposit kolagen meningkat, perubahan fisiologis, tekanan penutupan berkurang, tekanan akhiran keluar. Jadi kemampuan untuk penutupannya juga berkurang. Kita ambil salah satu contoh, misalnya pada perempuan yang sudah tua, ya, sudah mengalami proses melahirkan banyak, kemudian sudah terjadi perubahan daripada struktur kolagen dan sudah mengalami menopause tentunya. Nah, di situ otot dinding panggul tentunya lemah. Kita tahu bahwa otot dinding panggul ini akan menjepit uretra, sehingga pada usia lanjut mudah sekali apabila tertawa, apabila batuk, mudah sekali untuk mengalami suatu inkontinensia tipe stres. Kemudian pada prostat juga pada laki-laki kita tahu sering terjadi BPH, hiperplasia dan membesar, vagina, komponen selular, mukosa atrofi, dasar panggul, deposit kolagen, rasio jaringan ikat dan otot meningkat. Jadi lebih banyak jaringan ikat dan otot dinding panggul melemah. Tadi sudah saya katakan. Kita tahu bahwa adanya perubahan tadi, maka umumnya lansia dibandingkan orang muda tentunya mudah mengalami suatu inkontinensia, ya. Salah satu contohnya hal ini, coba kalau kita membicarakan betapa pentingnya kita menangkap adanya keluar inkontinensia. Kita ketahui bahwa lansia itu sering kita tidak terdeteksi dengan inkontinensia, namun yang kita lihat adalah muncul pada saat pertama kali datang ke kita adalah dengan jatuhnya. Jatuh padahal mendasarinya adalah karena lansia mengalami inkontinensia. Kita berhadapan dengan masalah sudah dampaknya, tapi yang awalnya artinya yang keluhan yang pertama sekali yang kita tidak dapati adalah inkontinensianya. Maka seharusnya kita sebagai dokter mulai dari poliklinik kita harus menanyakan bagaimana dengan pola miksi lansia. Kita tahu bahwa pembagian inkontinensia urin ini ada inkontinensia urin akut yang berlangsung secara tiba-tiba, ya. Nah, kadang-kadang kita tahu berlangsung beberapa minggu gitu ya. Biasanya berkaitan dengan penyakit akut atau iatrogenesis atau yang didapat misalnya akibat dari tindakan kita atau akibat pemberian obat. Namun dia bersifat sementara. Ini nanti ada singkatannya adalah diapers. Diapers itu ada singkatannya nanti, ya, kita lihat. Kemudian ada inkontinensia urin persisten. Ini yang menetap. Nah, ini yang kita harus bagi. Inkontinensia tipe urgensi, apakah inkontinensia tipe stres, apakah inkontinensia tipe overflow, apakah tipe fungsional, dan apakah tipe campuran. Tipe campuran ini umumnya terjadi pada inkontinensia tipe stres dan inkontinensia tipe urgensi. Namun nanti tipe pertanyaan lagi, apakah bisa campuran antara urgensi dan fungsional? Bisa saja. Namun yang paling sering adalah campuran antara urgensi dengan stres. Ini tadi yang saya katakan bahwa diapers yang sering menyebabkan inkontinensia akut adalah datang dengan delirium atau confusion. Ini arti delirium ini perubahan kesadaran. Jadi lansia umumnya apabila kondisi akut datang ke IGD diantar oleh keluarga dengan sulit diajak komunikasi dengan istilah delirium, ya. Jadi delirium umumnya akan menyebabkan suatu inkontinensia.
Karena delirium perubahan kesadarannya, apakah lansia ini mengalami satu infeksi, apakah karena kekurangan cairan DLI, sehingga kondisi ini akan menyebabkan suatu inkontinensia. Namanya inkontinensia tentunya fisiologis. Kemudian infeksi, ya. Jadi semua pasien yang mengalami inkontinensia, entah itu inkontinensia akut atau menetap, wajib ada pemeriksaan urin rutin. Karena kita harus membedakan apakah ini masih proses akut, adanya infeksi. Kemudian A yaitu atropik genital, artinya perubahan pada genital pada perempuan, misalnya ada vaginitis atau uretritis, kemudian adanya obat-obatan atau faktor psikologi tadi seperti orang depresi, tentunya akan menyebabkan suatu inkontinensia karena hilangnya minat, ya. Jadi orang depresi umumnya dia karena hilang minat, jadi dia enggan untuk miksi pada tempatnya, sehingga ya mungkin miksi akan terjadi di tempat tidur. Kemudian faktor psychological factors, kemudian faktor ekses urin yang produksinya berlebihan, mungkin menggunakan pada kondisi hiperglikemi, pada kondisi hiperkalsemi. Jadi kita lihat dulu apakah suatu inkontinensia karena pasien ini mengalami suatu DM di mana gula darah belum terkontrol, jadi sehingga memudahkan untuk terjadi inkontinensia. Jadi kemudian restriksi mobilitas karena penyakit-penyakit kronik, misalnya OA, di mana kamar mandi jauh, sulit untuk miksi pada tempatnya, sehingga hal ini mudah menyebabkan terjadi inkontinensia. Atau karena penggunaan restraint. Jadi restraint ini artinya pasien yang dirawat, yang dilakukan pengikatan pada pasien delirium, ya, sehingga ya secara itu mau nggak mau, jadi dia hanya miksi menggunakan kateter. Itu tetap kita katakan inkontinensia fisiologis. Kemudian ini yang paling sering terjadi, kita tahu pada usia lanjut, ya, gangguan motoritas usus, di mana kurangnya serat, apalagi lansia itu hanya berbaring, jadi tidak ada mobilitas. Ini memudahkan untuk terjadi infaksi feses. Infaksi feses akan menyebabkan retensi urin, akan juga mengalami suatu inkontinensia. Ini kita klasifikasi inkontinensia, kita bagi inkontinensia yang sementara, tentunya ada singkatan tadi diapers. Ini sebagai petunjuk jembatan keledai. Kita harus berpikir apakah penyebabnya ini kemungkinan. Kemudian apakah ini inkontinensia yang bukan sementara atau menetap. Nah, kita harus bedakan lagi apakah tipe stres, apakah urgensi, apakah tipe overflow, apakah tipe fungsional, apakah tipe campuran. Kita lihat contohnya, ini yang inkontinensia persisten, tentunya menetap, jadi yang bukan akut, ya. Kita lihat bahwa tipe stres. Kalau tipe stres berarti keluarnya urin itu sedikit-sedikit. Stres berarti tekanan. Karena peningkatan tekanan intraabdominal seperti batuk, tertawa, dan olahraga, ya. Orang gemuk merupakan faktor predisposisi tentunya menyebabkan suatu inkontinensia tipe stres. Kenapa? Kelemahan otot dasar panggul. Jadi yang menghimpit uretra, ya, mestinya kan uretra bagian distal tuh, ya, yang menghimpitnya karena otot dasar panggul sudah lemah, sehingga kekuatan menghimpitnya rendah, sehingga mudah untuk terjadi inkontinensia, ya. Sphincter juga sudah mengalami kelemahan, ya. Kelemahan sphincter uretra misalnya pada pasien yang mengalami operasi prostat, ya. Nah, tentunya kadang-kadang juga ada gangguan inkontinensia, ada mengalami inkontinensia. Nah, mungkin karena ini biasanya post prostatektomi kalau pada laki-laki, ya. Urgensi, kita lihat lagi, urgen ini nggak bisa ditahan gitu, ya, mendadak. Jadi urgensi, saat itu pengen kencing, nggak bisa nahan lagi, harus kencing. Jadi urgensi ini sebenarnya ada yang belum menyebabkan inkontinensia, yang kita nilai ada, yang kita sebut dengan OAB, overactive bladder, ya. Overactive bladder kontraksi daripada detrusor yang berlebihan, sehingga menyebabkan seseorang harus miksi. Namun dia masih bisa miksi pada tempatnya. Jadi kita belum menyatakan suatu inkontinensia, ya. Kita istilahnya OAB. Namun yang keluhan OAB, overactive bladder ini, apabila menyebabkan suatu keluarnya urin tidak pada tempatnya, maka itu dikatakan inkontinensia tipe urgensi. Artinya keluarnya urin akibat ketidakmampuan menunda berkemih, ya.
tak kalah timbul sensasi keinginan untuk berkemih. Kenapa? Itu diakibatkan karena hiperaktivitas otot detrusor. Kita ketahui bahwa otot detrusor ini yang menyebabkan kontraksi daripada dinding kandung kemih, ya, otot dinding kandung kemih. Nah, kita tahu itu dipersarapi oleh parasimpatis. Jadi parasimpatis menyebabkan kontraksi otot detrusor. Ya, parasimpatis ini keluar dari medula spinalis tinggi sakral 2 dan 4, ya. Nah, itu menyebabkan hiperaktivitasnya tadi berkaitan mungkin dengan kondisi adanya. Kenapa bisa terjadi hiperaktivitas detrusor? Karena kondisi genitourinarius, bisa juga disebabkan karena ada tumor di kandung kemih. Jadi di situ kontraksi daripada detrusor berlebihan. Kemudian adanya batu yang memberi perangsangan. Kemudian ada divertikal atau gangguan di sentral karena adanya stroke, karena ada demensia, karena ada parkinsonisme, karena ada trauma medula spinalis. Karena kita tahu bahwa semuanya itu proses berkemih tadi bukan hanya di organ kandung kemih, namun juga dipersarapi daripada sentral. Ya, kita tahu bahwa fase pengisian, ya, kemudian penuh itu akan dikembalikan ke sentral balik lagi ke untuk menunda kandung kemih sehingga ketika pada tempatnya baru dikeluarkan. Itu semua ada perintah dari sentral. Kemudian tipe overflow. Tipe overflow ini keluarnya urin sedikit-sedikit akibat kekuatan mekanik kandung kemih yang overdistensi. Jadi misalnya prostat, ya, contohnya prostat. Prostat tentunya menyebabkan penekanan pada sphincter. Akibatnya aliran urin akan balik ke kandung kemih. Kandung kemih yang begitu penuh overdistensi, airnya akan keluar, ya, meluber gitu ya. Nah, jadi faktor lain yang berefek pada retensi urin fungsi obstruksi anatomik karena prostat. Saya sudah katakan ada struktur penyempitan, sistokel, ya, kandung kemih yang tidak berkontraksi. Jadi pada DM kita tahu adanya seperti neuropati perifer, ya. Nah, pada kandung kemih juga ada pasti persarapan di situ yang terganggu. Jadi kandung kemih kontraksinya tidak adekuat, nggak bagus. Jadi menyebabkan suatu overdistensi. Jadi yang kita kenal dengan istilah neurogenic bladder, ya, pada pasien DM. Atau adanya trauma medula spinalis sendiri. Jadi yang menyebabkan kandung kemih tidak bisa berkontraksi. Ya, neurogenik tadi disenergi detrusor sphincter berkaitan dengan sklerosis multiple, ada lesi di medula spinalis. Kemudian juga karena overflow ini adalah efek samping obat juga bisa. Kalau fungsional artinya keluarnya urin berkaitan dengan ketidakmampuan ke toilet. Jadi sebenarnya tidak ada kelainan anatomis, tapi karena berhubung kondisi lansia, ada mengalami penyakit kronis seperti katakanlah OA, di mana dia memerlukan, jadi kondisi badan mobilitasnya terganggu karena menderita OA, namun kamar mandi itu jauh sehingga hal ini memudahkan lansia untuk mengalami inkontinensia. Jadi biasanya dipengaruhi lingkungan atau secara psikologis. Jadi pada orang yang depresi itu tentunya mengalami suatu inkontinensia fungsional. Sebenarnya dia dari segi kandung kemih, baik dari segi otot, dari segi persarapan, ya, dari segi sumbatan dan sebagainya tidak ada mulai dari kandung kemih bawah. Namun karena problem psikologisnya, jadi sehingga terjadi suatu inkontinensia tipe fungsional. Jadi yang penting mungkin kita harus tahu dulu tipe-tipe inkontinensia ini yang kita harus pahami. Kita lihat bahwa di sini kalau di tipe stres, ya, tipe stres itu di sini dia sphincter uretra distal itu misalnya lemah, ya, jadi mudah keluar sedikit-sedikit. Tapi kalau urgensi ini kelainannya pada otot detrusor. Sphincter bagus, tapi otot detrusor yang sebentar-sebentar berkontraksi, ya. Kemudian kalau campuran umumnya yang urgensi dengan yang stres. Kalau overflow ini yang menyebabkan distensi karena kontraksinya tidak baik, tidak bagus, tidak adekuat, ya. Jadi dia penuh dulu, nanti keluar sendiri, netes. Jadi ini sering terjadi pada orang prostat.
Pada perempuan bisa juga terjadi overflow apabila perempuan itu mengalami kondisi neurogenic bladder yang disebabkan oleh diabetes. Jenis inkontinensia tadi saya sudah katakan bahwa overflow. Overflow di sini artinya uretra memblokade, ya. Tipe overflow, bladder tidak mampu untuk mengosongkan dengan sempurna karena di bagian uretra, entah karena prostat, jadi pada saat pengeluarannya terganggu sehingga dia menyebabkan overdistensi, meluber, ya, boleh kita katakan. Kemudian tipe stres, ya, tipe stres ini relaksasi pelvic floor, ya, increase daripada abdominal. Jadi tekanan abdominal sebenarnya bagus, cuma tinggi, tapi di sini adalah sphincter uretra bagian distal ini mengalami kelemahan. Kita tahu bahwa di sini peranan otot dinding panggul, sehingga dengan sedikit menekan tingkatan intraabdominal, misalnya pada saat batuk, tertawa, bersin, jadi mudah untuk terjadi inkontinensia hipertres. Kondisi apa batuk? Misalnya penggunaan obat captopril, ya. Captopril akan menyebabkan batuk. Untuk lansia dikasih captopril mudah terjadi batuk, sehingga memudahkan untuk terjadinya suatu inkontinensia tipe stres apabila terjadi peningkatan tekanan intraabdominal dan di sini sphincter uretra distalnya pada saat menahan itu tidak mampu maksimal karena kelemahan dinding panggul. Jadi hati-hati juga penggunaan golongan ACE inhibitor pada lansia yang mudah mengalami suatu inkontinensia tipe stres. Kemudian juga pada inkontinensia tipe urgen, tadi saya sudah katakan bahwa detrusor berkontraksi tidak beraturan. Jadi mudah sebentar isi berapa cc, tidak bisa menahan dulu karena begitu kuatnya kontraksi detrusor yang tidak beraturan sehingga menyebabkan terjadi inkontinensia urgensi. Urgensi, frekuensi, akhirnya nokturi. Ini gejala-gejala daripada tipe urgensi. Kemudian ada satu lagi tipe campuran di antara bentuk yang ini keempat, fungsional juga bisa. Kemudian ini ada tipe campuran, artinya dua dari tipe jenis inkontinensia. Namun yang paling campuran yang paling sering adalah tipe urgensi dengan tipe stres. Ya, ini salah satu contoh inkontinensia urgen tipe stres. Peningkatan tekanan, batuk tadi ya sudah saya katakan, ya. Kemudian inkontinensia tipe urgensi tidak dapat menahan kencing, ya. Misalnya infeksi saluran kemih, tentunya ada perubahan kan infeksi di dinding vesika urinaria yang kita kenal sistitis. Nah, itu akan menyebabkan kontraksinya berlebihan, ya. Kemudian penyakit saraf juga bisa, ya. Di situ kelainan sentral, jadi tidak ada mekanisme yang mengatur lagi, jadi sehingga memudahkan untuk terjadi urgensi. Jadi tidak bisa menahan, ya, pada suatu kondisi tempat yang semestinya. Kemudian inkontinensia tipe overflow. Overflow kita lihat ini gambaran prostat yang normal, ini prostat yang mengalami pembesaran sehingga akan menyebabkan distensi. Di sini distensi sehingga dinding vesika urinarianya itu di dalam kandung kemih ini boleh dikatakan kapasitas kandung kemihnya penuh, ya, karena sulit untuk mengosongkan urin. Inkontinensia tipe fungsional tadi saya sudah katakan dengan kondisi ini keterbatasan fisik, ya, misalnya pada lansia yang mengalami OA, tadi sudah saya katakan bahwa ini sebenarnya struktur daripada saluran kemih ke bawahnya bagus, baik anatomi, persarapan, namun karena kondisi keterbatasan dan jarak kamar mandi jauh, lingkungan tidak memfasilitasi sehingga memudahkan satu lansia untuk mengalami inkontinensia. Namun tentunya tipe fungsional. Diagnosis kita harus menentukan dulu apakah inkontinensia ini reversibel. Kemudian ada uji-uji yang pemeriksaan khusus harus dilakukan. Kemudian kita harus tahu ini masih bisa dioperasi misalnya pada prostat, apakah ada terapi intervensi perilaku saja, ya. Misalnya juga ini algoritma evaluasi inkontinensia. Pertama kita evaluasi awal, bagaimana riwayatnya,
kemudian pemeriksaan fisiknya gimana, ada nggak distensi kandung kemih, kemudian pemeriksaan urinalisis wajib dilakukan pada semua inkontinensia karena kita selalu berpikir jangan-jangan penyebabnya ada suatu infeksi. Ya, residu pasca mixi kita lihat. Kalau sudah ada ini kemudian residu. Jadi kalau ada residu, ternyata residunya mestinya sisanya 50 cc ini berlebihan. Kalau ada residu, kita pikir kalau iya maka kita harus terapi. Namun kalau tidak, kita menggunakan lagi pemeriksaan khusus, ya. Misalnya kita konsul ke bagian ginekologi, apakah ini adanya suatu yang istilah pernah pada perempuan itu turun brok ya, prolap uteri, ini bisa menyebabkan suatu inkontinensia. Jadi kita lihat dulu. Namun langkah-langkah ini setelah pemeriksaan urin tidak ada kelainan, ya. Kemudian kita lakukan evaluasi ke bagian ginekologi. Kemudian biasanya kita lakukan pemeriksaan urodinamik. Urodinamik itu biasanya dilakukan pada inkontinensia urgensi, ya. Kemudian kalau tidak ada, setelah pemeriksaan tidak ada, kita bisa melakukan terapi, entah ada obat-obatan dan tentunya pengobatan tetap farmakologis dan non-farmakologis. Non-farmakologis selain intervensi behavior, terapi perilaku. Kemudian kalau tidak membaik juga, baru kita lakukan pemeriksaan lanjutan lagi. Ya, komponen pokok evaluasi diagnostik urin. Semua pasien kita menggunakan riwayat penyakit termasuk kartu catatan berkemih, bagaimana pola mixinya, ya. Mulai kapan dia berkemih, minumnya seberapa banyak, ya. Tentunya kita harus catat, ya. Kemudian dengan kondisi tertentu, ya bila perlu kita lakukan kadang-kadang pada pemeriksaan urin tidak ketemu, pas pemeriksaan kultur urin bisa saja, ya, ketemu. Soalnya kita tahu kultur urin di pemeriksaan urin rutin sering sekali tidak diketemukan adanya jamur. Namun setelah pemeriksaan kultur urin kadang-kadang ditemukan jamur. Kemudian pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan urologi, sistografi, uji urodinamik, ya. Uji urodinamik ini mudah, simpel, ya. Observasi pengosongan kandung kemih, kemudian uji batuk, sistometri simpel, ya. Kompleks menggunakan urin flometer, ya, precious flow center, Blackman freezer, uretra freezer. Nah, ini alat-alatnya mungkin di TS bagian urologi, ya. Tentunya kita cuman dapat melakukan uji batuk, misalnya kita lakukan coba lansia disuruh batuk, benar ada netes urin, nah itu berarti inkontinensia tipe stres, ya. Kemudian kondisi sementara yang menyebabkan inkontinensia terkait, ya. Biasanya kalau infeksi kita kasih antibiotik, ya. Kalau hormonal kadang-kadang di sejawat diobjin ada pemeriksaan topikal menggunakan estrogen. Kemudian pada yang mengalami tindakan prostat bisa pembedahan sampai dipastikan kondisi tersebut tidak akan membaik, ya. Infeksi feses, nah kadang-kadang menyebabkan retensin, fesesnya harus dilunakkan, ya, menggunakan laksansia sehingga tidak menyebabkan retensi urin. Obat-obatan tentunya tadi, misalnya penggunaan ACE inhibitor, ada penggunaan amlodipine apabila lansia mengalami suatu inkontinensia. Kita lihat lagi ada penggunaan obat-obatan seperti obat-obatan furosemid juga bisa, ya. Hentikan atau guna obat itu memungkinkan, turunkan dosis atau modifikasi jadwal pemberian obat juga, ya. Produksi urin meningkat misalnya pada kondisi metabolik, ya. Misalnya karena gula darahnya nih belum terkontrol sehingga menyebabkan pasien mengalami inkontinensia, ya. Kemudian mungkin asupan cairan yang berlebihan, ya. Sebentar-sebentar pengen kencing, apalagi kalau lansia menggunakan teh, minum kopi, ya. Minum teh juga ada orang tertentu yang menyebabkan pengen sering kencing, ya. Nah, jadi volume yang berlebihan, ya. Misalnya pada gagal jantung, ya, lagi komestif, ya, sering kan kita pada volume yang berlebihan. Jadi kita lihat ada beberapa kondisi sementara yang menyebabkan suatu terjadi inkontinensia urin. Ya, misalnya ada kondisi-kondisi karena kemampuan ke toilet yang terganggu pada pasien delirium. Tadi saya sudah katakan bahwa pasien yang mengalami delirium, ya, mudah sekali
itu mengalami suatu inkontinensia. Sehingga kalau di rumah sakit pasien delirium ini sering kita menggunakan kateter. Jadi pasien itu tidak merasakan lagi dia mixing melalui apa ya, melalui kateter. Nah, ini disebut juga inkontinensia bersifat sementara. Ketika deliriumnya diatasi, inkontinensia seharusnya membaik. Oke, ya. Delirium tentu penyebabnya banyak. Ya, tadi saya sudah katakan mungkin karena adanya perubahan elektrolit, DLI atau infeksi pneumonia, lansia akan mengalami kondisi delirium, gaduh gelisah, menyebabkan lansia tidak bisa mengontrol kencingnya sehingga menggunakan suatu kateter. Nah, apabila penyebabnya tentu pneumonia atasi, delirium akan selesai, maka lansia dapat lagi mengembalikan inkontinensianya yang menggunakan kateter. Tentunya tidak lagi, mungkin bisa mixing secara spontan, ya. Kemudian penyakit kronik, trauma atau keadaan yang mengganggu mobilitas. Jadi misalnya penyakit kronik, orang demensia umumnya dia tidak tahu mana kamar mandi, mana toilet. Nah, ini kans untuk terjadi inkontinensia besar, ya. Apalagi trauma, ya. Trauma di daerah medula spinalis dan sebagainya juga sama, ya. Kemudian kondisi-kondisi kayak gini mungkin kita supaya memudahkan kita menggunakan alat ya komod seperti yang memudahkan lansia tidak ke kamar mandi tentunya, ya. Kemudian psikologis yang tadi saya sudah katakan bahwa mungkin pada penderita yang mengalami depresi sehingga mudah sekali terjadinya inkontinensia. Jadi kalau ada kondisi itu mungkin kita tata laksana depresinya sehingga dengan baik memperbaiki moodnya, jadi kita bisa memotivasi untuk mixing pada tempatnya. Ya, penata laksanaan tergantung pada penyebab inkontinensia. Kalau inkontinensia tipe urgensi, ya tipe urgensi, ya tadi kita katakan bahwa lansia ini mengalami kontraktilitas detrusor yang berlebihan. Namun apabila bagian distal daripada uretra, dindingnya kemampuan untuk menjepitnya lemah, apalagi pada kondisi otot panggul yang lemah, tambah mudah untuk terjadinya inkontinensia, ya. Jadi inkontinensia tipe urgensi kita dapat latihan otot dasar panggul menggunakan bladder training, ya. Jadi bladder training kita tentukan biasanya lansia tiap 2 jam mixing, mungkin kita tunda bisa nggak 2-3 jam, ya. Kita lihat namanya bladder training, artinya latihan berkemih. Kemudian latihan berkemih bladder training, ya. Kemudian schedule, kita kasih jadwal, ya, toilet. Kemudian obat antimuskarinik kita bisa gunakan untuk menghambat enzim, ya, untuk menambah enzim kolinesterase. Jadi enzim yang menghambat asetilkolin, ya. Jadi asetilkolinnya tetap meningkat. Kita tahu asetilkolin itu menyebabkan kontraktilitas daripada otot dinding kemih. Sehingga kalau asetilkolin dihambat, jadi memberi kesempatan otot detrusor untuk relaksasi. Jadi gitu. Kita tahu obat muskarinik, golongan muskarinik kan asetilkolin, kolinergik. Nah, kita hambat dengan menggunakan antimuskarinik sehingga reseptor asetilkolin, reseptor kolinergik berkurang sehingga tidak terjadi perangsang daripada parasimpatis. Kita tahu bahwa parasimpatis menyebabkan kontraktilitas di otot detrusor. Reseptor parasimpatis ini dipengaruhi oleh salah satunya adalah asetilkolin, persarapan kolinergik. Hanya kita hambat dengan antimuskarinik. Soliptenasin nama patennya yaitu Pesiker, ini ada obatnya dijual, ya. Kemudian tipe stres, latihan otot dasar panggul, ya, meningkatkan otot dinding panggul. Bladder training juga, ya. Kemudian agonis alpha, bisa kita gunakan agonis alpha, ya. Kemudian tipe overflow perlu diatasi penyebabnya, ya, overflow, ya, prostat tadi, jadi atasi sumbatannya. Kemudian kita atasin prostat mengalami operasi atau prostatektomi, ya, mungkin itu. Kemudian ada litur, jadi transurethral reduction prostat, kemudian memungkinkan. Terkadang tadi saya sudah katakan bahwa
bisa juga post prostatectomy malah bisa juga menyebabkan suatu inkontinensia karena akan ada ya bekas jaringan operasi, tentunya ada sikatrik gitu ya, juga mudahkan untuk terjadinya inkontinensia. Oke. Pilihan terapi, modalitas suportif non spesifik, edukasi, substitusi toilet. Sekarang sudah ada toilet yang mudah bisa disediakan di tempat tidur, jadi lansia ya banyak kayak ada dinding kaca dibuat dimodifikasi toilet sehingga toiletnya tidak mesti jauh dari kamar ya. Kemudian menggunakan menggunakan pispot mungkin seperti itu ya, komod ya. Ada intake cairannya kita lihat ya, adakah obat-obat yang menyebabkan diuresis meningkat seperti penggunaan furosemid ya, intervensi perilaku ya, latihan otot pelvis, latihan otot dada dinding panggul ya. Kemudian kita kenal dengan senam ya, Kegel exercise ya. Kemudian ada bladder training, penjat bladder training ya. Kemudian ada bladder retraining. Bladder retraining ini artinya penggunaan kateter intermittent ya. Biasanya digunakan bladder retraining ini pada neurogenic bladder. Jadi diajarkan mengosongkan kandung kemihnya perlahan-lahan hingga maksimal ya. Jadi lansia disuruh dulu kencing, kemudian kita lihat, kita gunakan kateter, kemudian kita lihat ternyata banyak, berarti kita tahu bahwa pengosongannya tidak adekuat belum. Nah ini kita latih sampai pengosongannya maksimal. Ini biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami neurogenic bladder karena EDM. Jadi kita latih karena pengosongan kandung kemihnya tidak maksimal ya, karena di situ rusak daripada disregulitas daripada sistem persarapan di kandung kemih. Kemudian kalau memang pasien bergantung pada pelaku rawat, ini kita jadwalkan mixi, misalnya tiap 1 jam ya, kita ajak ke kamar mandi coba untuk mengosongkan kandung kemih. Namun kalau misalnya lansia demensia gitu ya, kadang-kadang sangat sulit untuk mengajarinya ya, karena sudah proses daripada sentral, sehingga ini mungkin kita pertimbangkan penggunaan pampers ya. Kemudian latihan kebiasaan prompoiding, artinya menahan untuk mixi, kalau bisa jangan 1 jam sekali, coba ditahan gitu ya, biasanya untuk yang urgensi. Nah obat-obatan yang menyebabkan relaksasi kandung kemih, agonis apa, antagonis apa, kita tahu agonis apa ini simpatis. Jadi persarapan kandung kemih sendiri parasimpatis yang menyebabkan kontraksi, namun sekitar di sphincter uretra ya, di uretra justru parasimpatis yang menyebabkan kontraksi, parasimpatis menyebabkan relaksasi kalau di sphincter, berlawanan dengan kandung kemih. Bisa gunakan estrogen, injeksi periuretral atau operasi, kemudian peralatan mekanik, kita gunakan uretra plug, change, artificial sphincter. Ada juga menggunakan kateter eksternal, kateter intermittent dan menetap ya. Tadi juga istilah bladder retraining tadi itu menggunakan kateter ya. Jadi biasanya dilakukan, lansia dilatih, kateter ini bisa dicuci, dipakai beberapa kali bisa. Jadi namun perlu pelaku rawatnya ya. Tapi tentunya pada lansia yang tidak mengalami demensia. Jadi kita lihat kasus per kasus tentunya berbeda ya. Oke. Sini kita lihat obat-obatan pada inkontinensia urin. Ada obat Yoscamin ya. Yoscamin ini biasanya digunakan pada urgensi atau campuran, namun ada efek sampingnya ya. Tadi saya sudah katakan ya, ada obat golongan solefinasin ya, itu antimuskarinik yang paling sering digunakan untuk inkontinensia tipe urgensi gitu ya. Nah, ada menggunakan preparat estrogen ya. Kemudian ini obat tamsulosin ya, sering digunakan pada BPH ya, terazosin ya. Ini sama, ini penggunaan pada BPH. Kita lihat. Cuman kita lihat juga ya, pseudoephedrine jadi menyebabkan kan inkontinensia tipe stres. Tadi kita tahu bahwa inkontinensia karena peningkatan tekanan intraabdominal. Di situ apabila sphincternya tidak berkontraksi maksimal, akan mudah terjadi akan mudah terjadi netes
tentunya. Makanya pada lansia yang mengalami otot dinding panggul lemah, tekanan intraabdominal tinggi, mudah sekali terjadinya stres. Nah di sini pseudoephedrine kita tahu ya, jadi membuat itu jadi kontraksi lagi daripada sphincter uretra. Namun efek samping daripada pseudoephedrine, sakit kepala, takikardi, tekanan darah tinggi. Jadi tata laksana pada lansia tentunya sangat individual. Kita lihat per cases ya. Jadi kita lihat harus kesemuaannya, harus paripurna. Di samping kita harus juga melihat efek samping. Ya. Jadi algoritma tata laksana urin pada tata laksana inkontinensia pada usia lanjut, kita lihat riwayat dulu. Ya. Kita harus bedakan dulu ini kondisi akut atau kondisi yang menetap. Ya, tentunya melalui pengkajian, pakai catatan berkemi. Kita lihat catatan berkemi, biasanya caregiver melihat minum sekian, berkeminya sekian, itu catatan berkemi. Kita lihat benar nggak ini terjadi satu. Catatan berkemi ini cuma memantau aja. Pada saat apa dia mengalami satu inkontinensia. Ya, kemudian pemeriksaan fisik tentunya abdomen, bagaimana pemeriksaan sarafnya, rektumnya ya. Rektum juga kita lihat ya. Kenapa? Karena ternyata ada skibala. Abdomen juga terjadi retensi urin ya. Gampang di atas episis penuh, blast penuh, full blast, itu dengan pemeriksaan abdomen ya. Tes batuk untuk stres, kemudian kultur urin untuk melihat infeksi, kaji fosfat residu. Pasien disuruh mengosongkan kandung kemih, dilihat dengan USG, ternyata isinya banyak, berarti pengosongannya tidak maksimal ya. Jadi kita bisa tentukan dengan pengkajian ini sehingga kita dapat suatu inkontinensia. Kita duga apakah ini tipe stres, apakah ini tipe urgensi, apakah kita ini tipe overflow. Dengan ada tata laksana, setelah ada kalau tipe stres kita tata laksana, kita coba intervensi non farmakologis, tentunya dengan otot dasar panggul, biofeedback ini ada tata laksana khusus ini mungkin direhab ya, stimulasi otot dasar panggul ya, ini juga tata laksana direhab. Kemudian sekali lagi geriatri itu tidak semata-mata ya kita tata laksananya tidak hanya di geriatri saja, kita ada tim terpadu, jadi kita bekerja sama dengan rehab, dengan gizi ya, dengan psikiatri, karena masalah pada pasien geriatri itu masalahnya adalah banyak ya. Jadi makanya pada pasien geriatri mungkin pada yang mengajar pengkajian paripurna geriatri itu masalahnya tidak hanya medik ya, semua masalah kita uraikan sehingga pendekatan pada tim terpadu sangat perlu. Jadi kita bisa minta teman sejawat biar feedback ya, bisa kita konsulkan ke rehab bagaimana melatih otot dasar panggul gitu ya. Kemudian pada urgensi tentunya ada latihan berkemi, jadi kita beri jadwal schedule. Bisa nggak pasien semula tiap 1 jam ya, kemudian kita beri waktu lagi, bisa nggak 2 jam, 3 jam untuk menahan berkemi. Kemudian ada obat yang tadi saya sudah katakan, antimuskarinik, biofeedback juga ada terapinya. Jadi biofeedback bisa di stres, bisa di urgensi. Kemudian kalau overflow ini pakai antagonis alfa. Antagonis alfa ini menyebabkan, tadi kita tahu alfa simpatis ya, menyebabkan kontraksi, jadi kita kasih antagonisnya ya. Jadi dilebarkan ya, itu jadi karena pada prostat kita kan memberi, jadi kita lebarkan sehingga mudah untuk mixi gitu ya. Terus tata laksana yang intervensi yang sebenarnya adalah pembedahan kalau dia memang karena prostat ya. Kemudian kita pakai alat bantu, kemudian pakai komod juga bisa ya, antagonis alfa ini ya, prompoiding ya. Kemudian pakai alat bantu pads, pampers atau pakai kateter. Ya kalau kadang pasien yang overflow ini pada pasien prostat akhir-akhirnya tidak bisa kencing, ke kita penggunaan kateter. Sehingga kalau teman sejawat daripada urologi kalau sudah pakai kateter mungkin ada ya, pertimbangkan mungkin operasi kalau prostatnya sudah demikian besar. Jadi pada tata laksana prostat otomatis ada mekanismenya, yaitu bagaimana membuat dilatasi, jadi menurunkan yang kontraksi jadi dibuat relaksasi, kemudian bagian prostatnya
tentunya kelenjar di prostat, bagaimana mengecilkan kelenjar prostat. Itu juga ada obat-obatan dari urologi ya, kombinasi kadang ya, Harnal ya, kemudian dikombinasi dengan obat-obatan yang tadi antagonis alfa ya, itu untuk. Tapi kalau tidak dengan obat farmakologis tidak, ini biasanya dianjurkan untuk operasi pembedahan. Komplikasi kita tahu bahwa tadi saya sudah dari awal katakan bahwa lansia mengalami inkontinensia itu adalah infeksi saluran kemih berulang. Katakanlah lansia yang menggunakan kateter, itu kan juga loh untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian ya ini nih yang kita kenal dengan ulcus decubitus, lecet pada bokong. Kenapa? Karena penggunaan pampers yang tidak disiplin ya. Mungkin penggunaan pampers yang seharian gitu basah. Kita tahu bahwa perubahan kulit pada lansia ya, higiennya yang tidak baik, dalam hal ini pampers jarang diganti, sehingga memudahkan sekali untuk terjadinya lecet pada bokong. Yang berkelanjutan akan terjadi ulcus decubitus. Ya, ulcus decubitus tentunya dampaknya besar sekali. Ini ada satu topik tersendiri yang harus dibahas. Kemudian satu lagi komplikasi yang paling kita takutkan adalah jatuh. Lansia sudah mengalami osteoporosis, apabila jatuh tentunya akan terjadi fraktur. Prognosis inkontinensia urin tipe stres cukup baik. Biasanya dapat diatasi dengan latihan otot dasar panggul. Kalau tipe urgensi diperbaiki dengan obat antimuskarinik, prognosis cukup baik. Tipe overflow tergantung penyebab, ya, mengatasi sumbatan. Apabila karena prostat, tentunya prostatnya akan kita perbaiki ya. Oke. Latihan Kegel ini caranya bisa kita lakukan untuk inkontinensia mengalami stres dan urgensi. Pasien duduk, berdiri atau berbaring, kontraksikan otot dasar panggul dengan cara yang sama, menahan kencing. Seperti kita juga menahan kentut dan menahan kencing. Itu kita lakukan selama 10 detik. Istirahat 10 detik. Berapa kali bisa kita lakukan? Mungkin sambil menonton TV gitu ya. Oke. Baik, demikianlah kuliah pengantar saya mengenai inkontinensia urin. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mempelajarinya dengan baik ya. Mudah belajar perubahan fisiologi pada lansia, kemudian mendengar memahami istilah inkontinensia, kemudian ada tipe-tipenya, kemudian beserta latihan non farmakologis yang terapi non farmakologis yang kita kedepankan dulu. Kemudian apabila tidak adekuat, mungkin bisa kita menggunakan terapi farmakologis. Apabila juga tidak memungkinkan dengan terapi farmakologis, dapat dipertimbangkan dengan tindakan pembedahan. Ya, demikianlah kuliah saya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa diajukan secara WA ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.